Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nulus Kriani dengan NIM 2117051035. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait teori dasar perpajakan, yaitu pada bab ke-7 mengenai pembukuan dan pencatatan. Adapun subbab bab 7 yang pertama, A. Pembukuan dan yang ke B. Pencatatan. Langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Pembukuan dan pencatatan. Untuk dapat menghitung besarnya pajak terhutang, perlu diketahui berapa jumlah penghasilan atau laba yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu periode. Oleh sebab itu, melakukan pencatatan atau pembukuan sangat diwajibkan untuk memberikan informasi jumlah penghasilan yang diterima. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait apa itu pembukuan. Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang maksud yaitu yang pertama, terutang pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, tidak terutang PPN. Yang ketiga, dikenakan PPN dengan tarif 0%. Dan yang keempat, dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pembukuan tersebut ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada akhir tahun pajak. Untuk selanjutnya, pembukuan wajib diselenggarakan oleh yang pertama yaitu wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta rupiah. Dan yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta rupiah yang memilih untuk menggunakan pembukuan. Yang selanjutnya, terkait syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Yang ketiga, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun. Dan yang kelima, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stencil accrual atau stencil kas. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pembahasan pencatatan. Yang pertama ada pengertian pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Adapun yang wajib menyelenggarakan pencatatan yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta rupiah, dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dengan syarat memberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan, pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain yang ke-A, peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh.
Yang ke-B, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Selanjutnya yaitu pengecualian pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang berikutnya yaitu tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, tujuan pembukuan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPN dan PPNBM, dan mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu tujuan pencatatan. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan pajak penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM. Yang selanjutnya yaitu tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Yang selanjutnya yaitu perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu terkait penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Amerika Serikat adalah yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga yaitu wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek luar negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Dan yang ketujuh yaitu wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, adapun tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontrak kerja sama.
Nah, izin tertulis dapat diperoleh wajib pajak dengan menggunakan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. Yang mana persyaratannya yang pertama, sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Dan yang kedua, sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Nah, adapun tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Yang pertama yaitu Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor, kontrak kerjasama yang sejak pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor penyelenggara pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak yang sudah menyelenggarakan sejak pendiriannya maksudnya, atau 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, yaitu bagi wajib pajak yang belum menyelenggarakan sejak pendiriannya. Selanjutnya yaitu wajib pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut, wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum tahun pajak tersebut dimulai. Dan apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lambat 3 bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Nah, bagi wajib pajak kontrak karya atau wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang telah memberitahukan ke KPP untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, namun wajib pajak tersebut akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah, wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah tersebut dimulai. Nah, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Nah, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 tahun sejak izin tersebut dicabut. Selanjutnya yaitu terkait sanksi pidana. Tetap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang KUP, barang siapa dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjam buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Yang selanjutnya yaitu permohonan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Amerika Serikat.
Yang pertama yaitu Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak kerja atau kontrak bagi hasil. Yang kedua, izin tertulis dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau 3 bulan sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atau permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang keempat, keputusan Menteri Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan dari wajib pajak. Dan yang kelima, apabila dalam jangka waktu 30 hari telah lewat, Menteri Keuangan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima. Yang selanjutnya yaitu bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Berlaku ketentuan konvensi ke mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari neraca akhir tahun buku sebelumnya, atau dalam mata uang rupiah, yang dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs. Yang pertama, yang ke A yaitu untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, atau menggunakan kurs yang sama sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang ke B, untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang ke C, untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Yang ke D, apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping menggunakan nilai historis atau nilai selisih lebih dikonversikan ke dalam mata uang Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Yang ke E, untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversikan ke dalam mata uang Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat akhir tahun sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Yang ke F yaitu untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Dan yang terakhir yaitu yang ke G, dalam hal terdapatnya selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat, sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan butir kelima, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. Yang kedua yaitu dalam tahun berjalan. Yang ke A, untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Yang ke B, untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Sedangkan apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Selanjutnya yaitu terkait pembayaran pajak penghasilan. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk tahun pajak pertama menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak penghasilan pasal 2
dalam mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah, wajib pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. Yang berikutnya yaitu terkait penyampaian SPT. Yang pertama, wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, dalam penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Pasal Pajak Penghasilan, lapisan penghasilan kena pajak dikonversikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri yang berlaku pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang ketiga, dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan atau pemungut pajak penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 dalam mata uang rupiah akan dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Harus dikonversikan ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan atau pemungut pajak tersebut. Yang selanjutnya yaitu terkait sanksi. Yang pertama, apabila wajib pajak yang ternyata A. tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dan atau permohonannya ditolak atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ke B, telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat atau telah memberitahukan ke kantor pelayanan pajak terdapat tempat wajib pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang rupiah, maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dicabut dan wajib pajak tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, perlakuan di atas tidak dikenakan apabila wajib pajak memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dalam batas waktu 3 bulan setelah tahun buku berjalan, sebagaimana dimaksud dalam keputusan persetujuan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya terkait lain-lain. Yang pertama, sisa kerugian fiskal dalam mata uang rupiah tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dikonversikan ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi. Yang kedua, wajib pajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sebelum 1 Januari 2001 tidak perlu mengajukan permohonan baru dan izin tersebut tetap berlaku. Dan yang ketiga, bagi wajib pajak yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sebelum 1 Januari 2001, maka terhadap pemberian izin tersebut berlaku keputusan Menteri Keuangan ini. Selanjutnya terkait bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama yang boleh menyelenggarakan pencatatan. Pencatatan wajib dilakukan oleh
A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ke B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, adapun syarat-syarat pencatatannya, yaitu yang pertama, pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan peredaran dan atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang kedua, pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang ketiga, pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagi bagian tahun pajak atau tahun pajak. Yang keempat, pencatatan sebagaimana harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung sebesarnya pajak yang terutang. Yang kelima, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu terkait tata cara pencatatannya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan harus mencatat peredaran dan atau penerimaan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan harus mencatat bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Demikian presentasi dari saya terkait materi bab 7 yaitu pembukuan dan pencatatan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kesalahan kata dalam pemaparan materi tersebut. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam harmoni.